Halo, salam sehat untuk kita semua dan salam sejahtera buat kita semua juga. Saya Antonius Neno, NIM 18 03 03 00 13, semester 6 kelas A jurusan Sosiologi. Di sini saya bersama beberapa teman kami menjelaskan ringkasan buku tentang teori demokrasi pragmatis dalam keputusan politik. Dalam sistem pemilihan pemerintah di negara kita Republik Indonesia itu sistem dan sifatnya secara demokratis. Nah, di dalam situ yang biasa orang mengatakan bahwa demokrasi ini sebagai alat pengontrol pengukur demokrasi ataupun kejujuran, kebenaran. Seperti itu. Baik, untuk demokrasi yang kita lihat di Indonesia ini bahwa kehidupan kita dalam interaksi sosial tidak terlepas dari demokrasi. Jadi sebenarnya demokrasi itu bukan mencakup saja tentang pemilihan umum, pemilihan DPR, tapi mencakup seluruh sistem kehidupan sosial. Jadi dalam pemilihan sebuah demokrasi atau pemilihan, misalnya contohnya pemilihan Kepala desa, benar, Legislatif. benar, bahwa harus menggunakan sistem demokrasi seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa demokrasi itu merupakan sebuah alat yang mengontrol kebenaran. Jadi dia ini yang mengatur lalu lintas berjalan sebuah pemilihan supaya tidak terkesan tidak terkesan curang misalnya, Ataupun konflik-konflik sosial, misalkan konflik salah satu contoh tindakan nyata seperti yang baru-baru kasus pemilihan bupati itu di Saburejo itu juga menyebabkan hal-hal seperti itu. Nah, ketika dalam proses pemilihan data-data itu tidak melihat dan tidak mengontrol secara baik, di akhir kemudian bisa menyebabkan kasus. benar itu saya melanjuti benar. itu benar, kasus itu benar sekali untuk kita lihat karena begini, namanya kalau sudah pilkada, sudah tahapnya sudah pemilihan, berarti sudah melewati seleksi administrasi, Sudah valid lah. jadi sudah disepakati untuk lolos dalam kriteria administrasi. Lalu kita pertanyaannya, apakah kita mau menyanyikan suara rakyat? Ini persoalan, memang keputusan kembali ke sultan. Tapi bagaimana? Ini sebuah persoalan yang harus kita tahu. Ini harus kita benar-benar teliti. Ini juga harus ketegasan dari aparat-aparat yang bertugas untuk menyelenggarakan misalnya pilkada. Supaya tidak terjadi hal seperti ini. Jadi saya rasa juga begini, yang biasa dikatakan demokrasi, sistem pemilihan itu secara langsung, bebas, umum dan rahasia. Saya rasa itu sistem pemilihan yang sangat-sangat bagus. Supaya misalkan hak progresif dari secara individu tidak dirampas atau tidak diambil alih oleh orang lain, makanya pakai sistem seperti ini. Dia punya hak. Namun misalkan tergantung dari dia punya pribadinya, seperti misalkan dia memilih si A atau si B, tetapi di kemudian itu misalkan dia salah memilih, dikatakan golput, itu kan lebih bagus tanpa dukungan dari orang lain untuk membenarkan dia punya itu. Misalkan kalau dengan campur tangan orang lain, pasti saja sudah menuju kepada dia punya kepentingan. Nah, melalui proses seperti itu ataupun biasa kita lihat di posko atau di mana-mana pada saat pemilihan hari H itu kan selalu membuat dalam satu ruangan kecil, itu ruangan tertutup, rahasia. Nah, itu yang dikatakan seperti itu. Ya, Saya rasa itu benar sekali. Karena begini, bagi saya hak pilih seseorang itu jangan diintervensi oleh siapapun. Ataupun jangan dirampas oleh orang lain.
harus egaliter dalam pemilihan, bebas. Jangan sampai ketika sudah dekat momentum pemilihan ada intervensi luar yang sebenarnya bertujuan untuk mengakomodir kepentingan. Nah ini yang harus kita cegah, jangan sampai terjadi begini. Nah, kalau hal ini terjadi, otomatis demokrasi akan diceraikan. Jadi biasa terkadang juga terjadi di kehidupan masyarakat yang kita lihat secara kasat mata juga terjadi karena begini. Banyak orang yang salah memilih itu karena mungkin kurangnya sosialisasi tentang pemilihan. Makanya banyak yang salah memilih. Dan terkadang misalkan dalam lembaran pemilihan itu ada banyak bakal calon. Nah, ketika dia memilih, misalkan dari orang tua kita ataupun misalkan bukan orang tua kita, ataupun misalkan terjadi di teman-teman kita sekalian, tidak mungkin dia melihat secara lama ataupun proses pemilihannya seperti apa, dia bukan langsung coblos, dan kadang hal seperti itu juga kita kurang memperhatikan. Seharusnya ataupun alangkah baiknya melalui proses ataupun sosialisasi untuk pemilihan itu memang perlu. Itu benar sekali bahwa karena apalagi dengan pemilu serentak sebenarnya kan dari misalnya dari KPU, pihak-pihak penyelenggara ini harus mensosialisasikan itu kepada masyarakat. Misalnya kepada masyarakat kita yang minim pemahaman. Ini penting karena misalnya dari keinginan hatinya, misalnya dia mau milih si A, tapi karena ketika masuk dalam tempat untuk pencoblosan atau ruang tertutup, dia tidak tahu si A ini yang mana. Terakhir sebenarnya dia pilih si A, tapi karena tidak lihat atau tidak paham, terakhir dia menyatakan golput. Ya benar. Kemudian atau dia memilih orang lain, dia milih tidak sesuai dengan dia punya hati nurani untuk pemilihan. Ini kan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Makanya politik juga dia selalu berdiri dan bernaung di bawah ketegasan atau penegakan hukum. Hukum itu juga selalu mendukung nilai-nilai politik agar bisa mengatur sesuai dengan prosedur-prosedur atau mekanisme-mekanisme politik. Itu seperti itu. Makanya politik itu, soal politik itu juga tidak memandang dari gender atau sukuisme ataupun dari agama. Dia kan secara adil dan merata. Tapi terkadang juga orang yang mensosialisasikan tentang politik itu dia yang selalu memainkan isu-isu tentang isu-isu sembarang atau menyebarkan berita-berita hoax. Akhirnya orang memandang bahwa politik ini begini. Orang mulai mengkaji dari sisi negatif, positifnya, akhirnya mengetahui dia punya hasilnya seperti itu. Ketika dia orang turun untuk mensosialisasikan politik dari dampak negatif, akhirnya hasil yang ditemukan dalam masyarakat juga hasilnya negatif karena tergantung dari orang yang mensosialisasikan atau orang yang menyampaikan tentang nilai-nilai politik. Benar, itu benar. Saya menyambung apa yang dikatakan bahwa politik dan hukum tadi kami sampaikan. Memang dalam kehidupan bermasyarakat, politik dan hukum tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena mereka dua ini, antara politik dan hukum ini ibarat tulang dan daging, saling membutuhkan. Jadi hukum ini dia bertugas untuk mengontrol politik ini supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari apa yang sebenarnya. Jangan sampai hal itu terjadi, itulah tugas sebenarnya hukum itu. Makanya soal politik juga dia selalu tidak memandang bulu atau tidak memandang dari gender. Makanya yang perjuangan dalam politik itu soal perempuan itu juga selalu mereka berhak untuk setara dengan laki-laki. Itu soal politik, persaingan politik itu juga sekarang perempuan juga sangat-sangat hebat. Dulu itu
berbicara soal politik untuk dilihat dari gender, perempuan itu sangat minim. Dan makanya untuk sekarang itu dalam sebuah partai politik itu minimal perempuan itu 30% atau 35% tidak salah. Itu harus ada, maka bisa dalam partai politik itu dibenarkan atau dilegalitaskan untuk menjadi partai yang sah untuk maju dalam sebuah pemilihan. Memang artinya bukan dulu, tapi sekarang juga partisipasi dari kaum perempuan minim. Seperti yang dikatakan Soeki dalam bukunya ini catatan seorang demonstran, dia mengatakan bahwa jika perempuan hanya mengutamakan tentang pakaian, maka dia akan dijadikan nomor 2. Kurang lebih dia punya kata-kata begitu. Iya. Artinya bahwa wanita hari ini jangan mementingkan tentang pakaian, lipstik, catok rambut misalnya atau gimana. Nah, hal-hal ini yang membuat perempuan selalu akan di bawah. Bukan di bawah bagaimana, bukan kita menganggap remeh kaum wanita. Tidak. Mereka bisa hebat karena harus kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu harus seimbang. Makanya untuk sementara juga soal kesetaraan gender, misalkan perempuan itu dia sekarang dia tidak bergerak di segumpul atau segelintir ranah domestik ataupun dia selalu bersaing untuk dengan laki-laki di ranah publik. Dulu kan misalkan ada yang menyatakan begini, soal perempuan itu dia punya hak dan kewajiban itu adalah di dapur. Soal laki-laki itu mereka punya hak dan kewajiban itu adalah menafkahi. Jadi untuk sekarang pola pikir seperti itu adalah kuno, tidak zaman lagi. Makanya perjuangan perempuan itu selalu di mana-mana. Perempuan juga bisa memiliki daya dan kemampuan untuk menjadi bakal calon, untuk menjadi ketua pemimpin. Itu kita tidak melihat saja dari laki-laki punya kemampuan, tetapi perempuan juga punya kapasitas untuk bisa berjuang. Tetapi karena dilihat dari dukungan melihat dari dia punya dukungan lah ataupun dukungan dari keluarga segala macam itu sangat minim, makanya dia tidak mampu untuk bersaing. Tapi sekarang ini di mana-mana saja perempuan sudah mampu untuk bersaing, maupun di politik, sosial, budaya juga perempuan selalu tidak meremehkan. Bahwa perempuan harus bercermin dari hari kemarin. Artinya perjuangan emansipasi wanita itu penting. Perjuangan beliau sangat menginspirasi perjuangan seperti itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan ketika kita melihat jangan sampai saudara kita yang perempuan kita mengawahi kaum tidak dalam sosial kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu seimbang. Mungkin dari kami sekian diskusi mengenai teori politik dan pragmatis dalam putusan politik. Mungkin dari kami sekian dan kurang dan lebih kami kembalikan.